warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi dan politik pada masa Presiden Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, ia lahir di Jombang, Jawa Timur pada bulan September 1940 dan dia wafat atau meninggal di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun. Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu pada 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Pemersatu Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid ini dimulai pada tanggal 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat pada tanggal 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Kebijakan politik Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. 1. Memisahkan TNI dengan Polri. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali tugas dan fungsi pokok serta lingkup tanggung jawab polisi dan tentara. Karena kepolisian mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan keamanan dan pengamanan wilayah sipil, dan sedangkan tugas dan fungsi TNI berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara secara militer. Dan kedua, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Dibubarkannya Departemen Penerangan dan Departemen Sosial ini karena oknum dari kedua lembaga tersebut kerap melakukan tindakan korupsi. Dan yang ketiga, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua itu karena kecintaan Gus Dur dan kita semua kepada sahabat semua dari Papua untuk berkomitmen menguatkan sisi kemanusiaan dan persaudaraan antar sesama anak bangsa pada tahun 1999. Kebijakan politik Ki Haji Abdurrahman Wahid mengakui Konghucu dan menjadikan Imlek sebagai libur nasional, yaitu karena menurut Gus Dur, toleransi memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan kehidupan beragama. Toleransi juga menjadi kebutuhan mendasar yang harus dibangun agar kehidupan berbangsa tidak mengaran diintegrasi. Yang kelima, mencabut larangan terhadap PKI dan menyebar Marxisme dan Leninisme. Karena alasan Gus Dur mencabut TAP MPR adalah untuk melakukan rekonsiliasi. Sementara landasan rekonsiliasinya adalah Pancasila dan konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945. Jadi TAP MPR nomor 25 tahun 1966 tentang larangan PKI, meski dicabut karena berlawanan dengan Pancasila yang tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, menerapkan otonomi daerah. Maksudnya adalah Gus Dur menerapkan kebijakan-kebijakan yang lain selain yang sudah dijelaskan, seperti dalam menjalankan pemerintahan Gus Dur sering melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, seperti mengunjungi negara-negara anggota ASEAN ke Swiss, mengunjungi Forum Ekonomi Dunia, mengunjungi Afrika Selatan dan Kuba, untuk mengunjungi pertemuan G77 dan masih banyak lagi negara yang didatanginya. Kebijakan ekonomi Ki Haji Abdurrahman Wahid. Yang pertama, buruknya hubungan IMF dengan Indonesia. Maksudnya dana imported internasional IMF lahir dari suatu kritis imperialisme yang semakin memburuk dan setelah menghasilkan perang perampasan yang menindas rakyat seluruh dunia. Kerangka kerjasama ekonomi yang dirancang untuk menghindari
terulangnya kebijakan ekonomi buruk yang turut mengakibatkan depresi base and brain depression di tahun 1930-an. Yang kedua, rekonsiliasi dengan lembaga internasional atau IMF, Bank Dunia. IMF beralih ke halaman ini untuk kegunaan lain. Dilihat IMF pembentukan Diaposi pada 22 Juli 1946 pada 71 tahun lalu. Yang terakhir, banyak investor asing mencabut investasi di Indonesia. Maksudnya modal asing di Indonesia dapat membantu untuk pembangunan negara, berdirinya perusahaan-perusahaan baru, sehingga adanya pemasukan negara berupa pajak, penghasilan, penyerapan, tenaga kerja, berpengalaman dalam perdagangan internasional atau ekspor-impor. Kebijakan yang dianggap kontroversial. Usul TAP MPR tentang PKI dihapus. Usul Gus Dur ini juga menuai kontroversial, yakni pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelanggaran PKI dan pelanggaran penyebaran ajaran komunisme dan marxisme atau leninisme di Indonesia. Namun usul ini kandas. Dalam rapat, seluruh fraksi MPR menolak usulan yang sempat menjadi polemik publik itu. Mengubah kankeran istana. Gus Dur mengubah kankeran istana dengan cara menerima tamu dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, pejabat, hingga kiai NU yang hanya memakai sarung dan sandal. Bahkan suatu ketika ia pernah mengenakan celana pendek di Istana Negara. Gus Dur juga kerap kedatangan tamu hingga malam hari. Membubarkan Departemen Sosial dan Penerangan. Saat menjelaskan perihal pembubaran kedua pos kementerian itu di hadapan DPR, Gus Dur melontarkan komentar bahwa DPR tak ubahnya taman kanak-kanak. Beda DPR dengan taman anak-anak memang tidak jelas, kata Gus Dur ketika itu. Pernyataan itu memunculkan protes keras dari sejumlah anggota dewan. Kebijakan yang dianggap kontroversial pada masa Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Selanjutnya itu menyambangi Presiden Soeharto pasca lengser. Gus Dur juga memilih menyambangi mantan Presiden Soeharto setelah penguasa Orde Baru itu dilengsarkan pada 1998. Padahal waktu itu Soeharto dan keluarga cendana sedang menjadi sorotan publik. Gus Dur pula yang menggagas bahwa Soeharto harus diadili, hartanya disita, lalu Soeharto dimaafkan. Hingga akhirnya untuk pertama kalinya pada 30 Agustus tahun 2000 dilaksanakan pengadilan terhadap Soeharto. Selanjutnya yaitu memecat Yusuf Kala dan Laksamana Soekardi pada April tahun 2000. Gus Dur memecat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Yusuf Kala serta Menteri BUMN Badan Usaha Milik Negara yaitu Laksamana Soekardi karena telah dianggap korupsi. Tetapi Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat, sehingga menjadi pertanyaan kepada publik. Kemudian Hamzah Has, salah satu menteri pada saat itu, juga mengundurkan diri dengan alasan menolak kedekatan Gus Dur dengan Israel. Karena pada saat itu Gus Dur sudah dekat dengan Israel, maksudnya sudah dekat dalam kebijakan politiknya. Kemudian selanjutnya Gus Dur mengancam keluarkan dekret pembubaran parlemen. Maksudnya, dekret tersebut tidak memperoleh dukungan pada 23 Juli. Maksudnya itu karena sudah tidak ada dukungan lagi, Presiden Gus Dur dilengsarkan oleh MPR secara resmi pada 23 Juli dan digantikan dengan Megawati Soekarno Putri yang saat itu sebagai wakilnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membela minoritas, menjunjung toleransi, itu saja kok repot, itu saja kok repot. Menjadi muslimin, menjadi Indonesia, itu saja kok repot, itu saja
saja kau repot.